Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakmanan dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam penugasan video membuat vlog tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya mari kita perkenalkan apa itu Omnibus Law. Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Apa usulan Omnibus Law yang dikemukakan oleh Jokowi? Pertama yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dan Jokowi menyebutkan masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan UU. Itulah yang disebut dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Namun pada tanggal 6 Oktober kemarin, DPR baru saja mengesahkan tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Apa dampaknya? Pertama itu dampak bagi buruh. Kontrak tanpa batas dalam pasal 59 UU Cipta Kerja baru saja menghapus aturan mengenai PKWT atau kerja kontrak. Dalam pasal 59 ayat 4 UU Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerjaan kontrak tanpa batas. Yang kedua, hari libur dipangkas. Dalam pasal 79, hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja atau buruh bekerja secara selama 12 bulan secara terus menerus. Namun dalam pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga yaitu aturan soal pengupahan diganti. UU Cipta Kerja baru saja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Dalam pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan, yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah pekerja lembur, upah tidak masuk kerja, atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Yang keempat itu sanksi tidak bayar upah dihapus. Ini sangat-sangat namun pada intinya dalam pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR pada tanggal 6 Oktober itu sangat berdampak buruk bagi buruh dan karyawan. Apakah penolakan RUU Omnibus Law yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa beberapa hari terakhir ini mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis? Ya, saya rasa iya, karena apa yang kita lakukan, kita sebagai perwakilan rakyat, kita sebagai perwakilan masyarakat turun dalam aksi kemarin itu ingin mewujudkan satu tekad, yaitu suara kita ingin didengar.
suara kita hanya ingin didengar saja oleh Dewan Perwakilan dan pemerintah. Karena menurut saya perwakilan rakyat sekarang ini begitu bengis, begitu rakus dalam hal kepentingan pribadi, dalam kepentingan mereka pribadi semua. Betapa egoismenya bahwa DPR tega melakukan hal tersebut kepada masyarakatnya sendiri, karena mereka lah menjadi DPR karena kita yang milih, karena terpilih oleh rakyat. Namun dalam feedbacknya tidak diwujudkannya kesejahteraan kepada rakyatnya. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.